Halo sahabat belajar, selamat datang di SD Negeri 4 Wiwitin. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Mulyantara, tempat tugas di SD Negeri 4 Wiwitin sebagai kepala sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan di Satuan Pendidikan di SD Negeri 4 Wiwitin tentang kepemimpinan Satuan Pendidikan yang saya beri judul Difusi Kerangka PM Pola Catur. Sesuai dengan filosofi bidak catur, bagaimana siswa itulah rajanya. Bagi TK dan semua yang menjadi warga satuan pendidikan bisa mendukung strategi-strategi dalam mendukung kualitas pendidikan. Seperti tagline Kementerian atau Kemendikbudristek yaitu ramah, sekolah kita juga memiliki visi misi sekolah yaitu pembelajar sehat dan berisi. Bagaimana menciptakan siswa yang berkarakter, berprestasi dan juga berinovasi. Situasi awal yang terjadi di SD Negeri 4 Wiwitin yaitu pada tahap inquiry, kolaboratif yaitu tahap akses. Yang pertama adalah bagaimana menyelaraskan paradigma yang terbaru terkait dengan pembelajaran mendalam dengan program-program di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, rendahnya budaya refleksi yang terjadi di GTK kita. Kemudian yang ketiga, belum memaksimalkan kemitraan untuk mendukung pembelajaran. Kemudian yang keempat, program-program juga yang sudah berjalan perlu kita selaraskan dengan program-program yang esensial terkait dengan kerangka pembelajaran mendalam. Kemudian yang kelima, aset itu penting untuk kita manfaatkan sehingga maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. Dan keenam adalah bagaimana kita mampu menyelaraskan alur inquiry kolaboratif untuk mendukung program-program persatuan pendidikan. Situasi tersebut menjadikan tantangan untuk di SD Negeri 4 Wiwitin. Sehingga bagaimana mencapai tujuan bersama dalam memberdayakan kolaborasi sesuai dengan visi sekolah. Tantangan yang pertama adalah bagaimana memberikan kepekaan terhadap KTK, terhadap perubahan mindset dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh, kemudian bagaimana menjadikan refleksi sebagai kekuatan untuk perbaikan bersama. Ketiga, bagaimana kita mendukung satuan pendidikan dalam bentuk kemitraan. Kemudian yang keempat, apakah program-program yang sudah kita jalankan sudah mendukung kerangka pembelajaran mendalam. Kemudian yang kelima, bagaimana kita memiliki aset ini menjadi kekuatan dan bagaimana setiap GTK ini secara gotong royong untuk mendukung program-program yang berdampak menggunakan inquiry kolaboratif. Pada tahapan inquiry kolaboratif itu termasuk pada tahapan desain. Bagaimana mendesain program-program yang baik untuk mendukung satuan pendidikan dalam pengembangan akselerasi pembelajaran mendalam. Difusi adalah penyebaran, bagaimana menyebarkan konsep-konsep pembelajaran mendalam sehingga strategi-strategi yang mendukung itu bisa kita kembangkan di satuan pendidikan. Kerangka PM, kita kenal bahwa terdapat 4 kerangka PM, yaitu yang pertama adalah pengembangan praktik pedagogis, kemudian kemitraan, ketiga lingkungan belajar, dan juga pemanfaatan digital. Sehingga bagaimana mengakselerasikan keempat kerangka tersebut dalam sebuah strategi-strategi atau program-program sekolah yang mendukung. Pola catur adalah kita menginisiasi bagaimana bidak catur dalam satuan pendidikan. Semua bidak catur memiliki strategi, kemudian memiliki tugas dan pokok yang bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Catur kita melakukan akronim yaitu collaborative culture. Bagaimana mengembangkan budaya kolaborasi, GTK bisa berkembang, kemudian budaya refleksi itu kita juga bisa kembangkan dalam mendukung kerangka pembelajaran PM. Melalui difusi kerangka PM, pola catur atau collaborative culture, bentuk-bentuk program yang kita kembangkan di satuan pendidikan mulai dari bisa rekan atau bincang santai rekan sejawat, open class, HGB, kumpul satuan pendidikan atau hantar satuan pendidikan, parenting alumni, kelas peminatan, dan juga lab kelas. Yang pertama yaitu program Bisa Rekat. Bisa Rekat adalah strategi program dengan memberikan ruang seluruh GTK tidak terbatas pada waktu dan ruang formal. Strategi ini kita lakukan untuk mengajak sesi curhat pendidikan pada jam akhir setelah murid selesai melaksanakan pembelajaran. Membiasakan GTK untuk berefleksi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik itu perencanaan, pelaksanaan, maupun program-program yang mendukung kualitas satuan pendidikan. GTK akan enggan untuk menyampaikan idenya pada situasi formal, sehingga dilakukan dengan teknik yang santai dan bermakna. Sehingga tidak ada namanya sistem perwalian yang bertanggung jawab pada kelasnya saja, namun secara kolaborasi culture bertanggung jawab penuh terhadap semua siswa, bukan binaan atau walinya saja. Kedua, kelas peminatan.
Kelas peminatan adalah strategi program yang dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat tidak hanya siswa, namun guru sebagai pendampingnya. Kelas peminatan terbagi menjadi dua pelaksanaan per minggunya. Pada hari Kamis itu dilakukan peminatan seni budaya dengan mengeksekusikan peraturan Gubernur Bali tentang budaya pada hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat dilakukan peminatan olahraga untuk mendukung minat dan bakat dari segi pemanfaatan sumber belajar yang ada. Peminatan mendukung kolaborasi siswa dan KTK untuk memilih seni budaya sebagai lokal genius atau budaya lokal setempat. Selain itu, juga memilih peminatan olahraga dan digitalisasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, program Open Class atau kelas terbuka. Merupakan program kolaborasi dengan seluruh KTK, orang tua siswa yang berada di satu gugus yang terdiri dari 5 SD. Program Open Class itu terjadi dari tahun 2022 dengan berbagai penyesuaian dan penyelarasan dengan paradigma pembelajaran seperti pembelajaran mendalam saat ini. Open Class merupakan program untuk budaya refleksi dan kolaborasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Sehingga langkah awal Open Class itu dimulai dari observasi dengan rekan sejawat, kemudian observasi kepuasan siswa, observasi kelas, dan desain kelas. Penentuan jadwal pun dilakukan secara bersama, kemudian dilanjutkan dengan program Open Class dengan pola silang atau guru tamu, sehingga dilakukan pertukaran guru di dalam pola silang untuk mengajar di satuan pendidikan sendiri dan satuan pendidikan di sekolah lain. Program ini sudah diinisiasi oleh Kemendikdasmen sehingga dilakukan juga penyesuaian Open Class dalam pembelajaran mendalam. Program Lab Class atau kelas laboratorium adalah program pembaharuan dengan mengambil esensi program kelas serumpun yang sudah ada sebelumnya. Program ini didesain kelas-kelas tertentu untuk mendukung literasi dan numerasi, sesuai dengan kerangka PM tentang lingkungan belajar siswa, sehingga aset yang dimiliki itu akan menjadi keunggulan bukan kelemahan. Lab kelas dilakukan selama 2 GP setiap hari Senin tanpa adanya pemotongan struktur kurikulum seharusnya. Pengukuran kemampuan rumpun itu dievaluasi setiap bulannya. Ketercapaian rumpun akan menjadi perubahan sistem pendampingan ruling guru atau pendampingnya. Sehingga di lab kelas merupakan upaya memberikan pelayanan lingkungan belajar siswa dalam bentuk ruang fisik, kenyamanan belajar siswa, dan dalam konteks memanfaatkan aset yang dimiliki atau pendekatan aset. Selanjutnya, HGB atau Hari Guru Belajar merupakan surat edaran Kemendikdasmen yang mengajak guru untuk belajar seminggu sekali dengan pola 2GP. Program ini diselaraskan dengan komunitas belajar satuan pendidikan yang kami miliki dikenal dengan Kober Statin dan juga dipadukan dengan komunitas antar satuan pendidikan Kombel Trate Cendikia. HGB kita lakukan dalam pola bulanan, di minggu pertama sampai minggu ketiga dilakukan di HGB satuan pendidikan, selanjutnya di minggu keempat dilakukan di HGB di komunitas Trate Cendikia. Dalam pola ini kita laksanakan HGB dengan pola daring maupun luring. Tujuannya adalah menggali permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan dan setiap minggunya dibahas untuk berkolaborasi menentukan tujuan bersama. Selanjutnya, Parenting Alumni merupakan strategi program yang diselaraskan dengan program sebelumnya yaitu Oda Oma, One Day One Motivasi. Program ini diperbaharukan dengan mengajak alumni sebagai orang tua memberikan edukasi pengetahuan, pengalaman, dan motivasi, sehingga bisa melibatkan dunia usaha dan dunia kerja. Wujud kolaborasi ini merupakan kerangka PM, keterlibatan orang lain untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Adapun hasil, jika kita lihat pada inquiry kolaboratif pada Monsieur dan Enching, yang pertama peningkatan pada dimensi kualitas pembelajaran dari rapat pendidikan sebelumnya, kemudian yang kedua iklim belajar yang kondusif pada rapat pendidikan, yang ketiga budaya reflektif bagi GTK tidak hanya pada satuan pendidikan namun di satuan pendidikan yang lainnya, kemudian di GTK dan siswa berkolaborasi memanfaatkan aset yang dimiliki, terutama di sisi pembelajaran, kemudian yang kelima adanya ketercapaian semua kerangka PM pada program yang dilaksanakan, keenam satuan pendidikan mampu menginisiasi program ke program yang lainnya. Dan yang terakhir, adanya kepuasan orang tua dan siswa. Selanjutnya tahap refleksi, tahap refleks pada aktiviti kolaboratif, yaitu bahwa kolaborasi itu penting bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di satuan pendidikan untuk mendukung setiap program-program kita. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat dan bisa menginisiasi di satuan pendidikan yang lainnya. Terima kasih. Om Santi Santi Sadio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan budaya. Salam sehat untuk kita semuanya. Kelebihan dari open class itu dapat membantu kita sebagai guru untuk dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan bertukar pikiran dan meningkatkan potensi kita. Itu saja untuk saya. Terima kasih. Kelas rumpun, lab kelas, saya mendukung. Perasaan saya mengikuti peminatan itu sangat senang. Karena saya bisa tahu
cita-cita saya.